Bab 1741-1 Menara Rusak. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Di menara pengamat bintang di depan, melihat Fang Yu tidak dapat bergerak karena tanda bintang yang tak terhitung jumlahnya, Elder Black Star tersenyum lagi. Itu pantas menjadi arai pembunuh bintang 9 yang ditinggalkan oleh Yang Mulia bintang 9, itu tidak akan terlalu rapuh. Hahaha, Elder Black Star tertawa dan terbang keluar dari lapisan atas lagi, dan perlahan mendarat di depan Fang Yu, kurang dari 10 meter jauhnya. Dengan tangan di punggung dan senyum lucu, dia menatap Fang Yu di depannya. Bagaimana, kamu bahkan tidak bisa bergerak sekarang, kan? Kata Penatua Bintang Hitam. Fang Yu menunduk dan dengan ragu-ragu menggerakkan anggota tubuhnya. Memang benar, jejak surgawi ini menguncinya erat-erat, tanpa ruang untuk bergerak. Tanda bintangnya masih menyusut, namun saat ini sudah mencapai batasnya. Kekuatan tubuh fisik Fang Yu menahan menyusutnya kekuatan tanda bintang. Kakak, pada saat ini, ratusan tanda bintang mulai bergetar, mengeluarkan suara yang tajam. Penatua Black Star melihat adegan ini, tetapi mengira itu adalah suara yang dibuat oleh tulang Fang Yu. Hahaha, aku tidak tahan lagi. Penatua Bintang Hitam tertawa ke langit, dan perlahan mendekati Fang Yu. Aku akan melihatmu dengan mataku sendiri sekarang dan hancur berkeping-keping di depanku. Fang Yu mengabaikan Elder Black Star dan mencoba menggerakkan tangan dan kakinya lagi. Boom! Pada saat ini, jelas ada sedikit getaran di fondasi menara pengamat bintang di depan. Melihat hal ini, Fang Yu menyipitkan matanya. Dia sekarang akhirnya menentukan sumber kekuatan dari apa yang disebut Jiuxing Susein Array. Itu adalah 9 menara pengawas bintang di depan. 9 menara pengawas bintang adalah 9 mata formasi Jiuxing Susheng. Dan energi sihir yang dipicu oleh arai suci Jiuxing Su juga berasal dari 9 menara pengamat bintang. Di 9 menara pengamat bintang ini, seharusnya terdapat kristal inti dengan energi spiritual yang sangat kuat. Dengan spekulasi ini, mulut Fang Yu menimbulkan senyuman. Dia ingin menghilangkan lapisan pertama awan dan kabut menara semesta, yang membutuhkan banyak budidaya. Dan 9 menara pengawas bintang, serta Penatua Bintang Hitam di depannya. Ini semua adalah hal yang dapat membantunya mempercepat prosesnya. Sementara Fang Yu masih berpikir, Penatua Black Star telah tiba di depan Fang Yu, selangkah lagi. Kenapa kamu tidak bicara lagi? Bukankah tadi kamu sombong? Elder Black Star tersenyum main-main, mengangkat tangan kanannya, mencoba meraih kepala Fang Yu. Tapi saat ini, ledakan. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dengan paksa. Jejak bintang runtuh, dan menara pengamat bintang di depannya sepertinya terlibat, dan bergetar hebat pada saat yang bersamaan. Retakan, Fang Yu meraih tangan kanan Elder Black Star. Kamu, wajah Elder Black Star berubah drastis, dan nafas di tubuhnya segera dilepaskan. Ledakan, kekuatan puncak alam surga tiba-tiba pecah. Mata ilahi di Yuan, mata Elder Black Star tiba-tiba berubah menjadi cahaya yang kuat. Semburan cahaya ini juga sangat korosif. Selama Anda menyentuh satu mata, Anda akan terluka oleh kekuatan korosif ini. Namun, begitu pupilnya menembakkan cahaya hitam, jari tengah tangan kiri Fang Yu telah mencapai depan pupilnya. Engah, dua jari Fang Yu menyebabkan kedua mata Elder Black Star meledak seketika. Apa? Elder Black Star mengeluarkan teriakan keras, dan tubuhnya meledak dengan aura yang lebih kuat. Tetapi pada saat ini, Fang Yu telah mengangkat kaki kanannya dan menendang dengan keras ke arah perut Elder Black Star. Engah, Elder Black Star memuntahkan seteguk besar darah. Pukulan berat ini membuatnya langsung terpana, sebagian besar auranya menghilang. Fang Yu mengangkat tangan kirinya dan langsung meraih kepala Elder Black Star. Wow, pusaran cahaya merah bersinar dari telapak tangan kiri Fang Yu. Hisapan kuat muncul dari telapak tangan, menyerbu tubuh Elder Black Star, menyedot aura di meridian dengan kecepatan yang mengerikan. Seni pemakan roh yang telah lama hilang. Elder Black Star menjerit, tubuhnya bergerak-gerak. Dia bisa merasakan budidayanya terkuras seperti banjir, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Puncak alam surgawi jatuh ke tahap keempat, lalu ke tahap ketiga, tahap kedua. Alam Gengdao, kembali ke satu alam. Segera, basis budidaya tetua bintang hitam kembali ke masa paling primitifnya. Pada saat ini, dia seolah-olah belum memulai jalur kultivasi, meridiannya kosong, tidak meninggalkan apapun. Apa? Elder Black Star memuntahkan seteguk darah hitam dan pingsan.
Setelah menyelesaikan penyerapan, Fang Yu melemparkan bintang hitam tua itu sesuka hati, lalu melihat ke menara pengamat bintang di depan, dan bergegas ke depan. Boom! Pada saat ini, arai suci Jiu Xingzu meledak dengan kekuatan yang kuat lagi, mencoba mencegah Fang Yu pergi. Tapi kali ini, itu tidak bisa menghentikan Fang Yu sama sekali. Ledakan. Dalam posisi ini, Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke menara luar menara pengamat bintang. Menara ini tidak terbuat dari kayu, melainkan dari sejenis batu sebagai bahan utamanya. Ketika telapak tangan kanan Fang Yu dekat dengan menara pengamat bintang, dia segera merasakan aura agung di dalam. Sungguh, ini adalah sumber dukungan dari Jiu Xingzu Sheng Arai. Telapak tangan Fang Yu teracung, menjalankan seni melahap roh tanpa ragu-ragu. Desir-desir, Fang Yu dengan cepat menyerap aura kekuatan tinggi yang disimpan di menara pengamat bintang untuk mempertahankan arai suci Jiu Xingzu. Boom! Seluruh menara bintang bergetar, dan susunan Jiu Xingzu Sheng di belakang telah melihat fluktuasi yang jelas dalam susunannya. Pada saat ini, para tetua di 8 menara pengamat bintang lainnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia ingin memecahkan formasi Jiu Xingzu Sheng, dia harus dihentikan. Tongxing yang lebih tua terkejut, dan segera mengirimkan suaranya ke para tetua dari 7 menara pengawas bintang lainnya. Desir-desir, detik berikutnya, tetua menara bintang 8 menyerang bersama dan terbang menuju lokasi Fang Yu. Pada saat ini, tangan Fang Yu masih menempel di pinggiran menara pengamat bintang gelombang www.novelhall.com gelombang, menghisap aura batin dengan kecepatan yang sangat berlebihan. Kakak, karena hilangnya banyak energi spiritual internal, retakan yang jelas telah muncul di pinggiran menara pengamat bintang ini. Hampir sampai, masih ada setengahnya. Pusaran merah di telapak tangan Fang Yu semakin membesar, dan daya isapnya sangat menakutkan. Apa yang dia lakukan? Seorang tetua bergegas ke belakang Fang Yu dan bertanya dengan ekspresi jelek. Dia menyerap energi sihir orang suci di dalam menara pengamat bintang. Hentikan dia segera, segera. Setelah Tongxing yang lebih tua tiba, dia akan berpisah dan meraung dengan liar. Mendengar kata-kata ini, hati ketujuh tetua lainnya berdebar kencang, dan wajah mereka segera berubah. Hentikan dia. 7 tetua mengertakkan gigi dan segera menggunakan jurus terkuat yang pernah mereka kuasai. Mereka harus menghentikan Fang Yu untuk melanjutkan. Dan Fang Yu, yang membelakangi mereka, bahkan tidak menoleh ke belakang saat ini. Baiklah, setelah 2 detik, Fang Yu melepaskan tangannya. Kakak, ada lebih banyak retakan di pinggiran menara bintang, dan masih menyebar. Seluruh menara pengamat bintang runtuh. Dan beberapa tetua di udara telah meminta Fang Yu untuk mengambil tindakan. Jangan tembak di Star Watch Tower. Ekspresi penatua Tongxing berubah drastis, dan dia berteriak lagi. Ekspresi para tetua berubah, dan mereka segera berhenti. Pada saat ini, Fang Yu, yang telah menyerap semua energi di menara pengamat bintang, perlahan berbalik dan menghadap sekelompok tetua. Tanpa energi yang terkandung di dalamnya, bukankah ini menara yang rusak? Tidak perlu terlalu menghargainya, bukan? Saat dia berkata, Fang Yu menunjukkan senyum lucu di wajahnya, dan tangan kirinya terulur, menghadap pinggiran menara pengamat bintang, dan mendorong dengan kuat. Ledakan, menara pengamat bintang setinggi 400 meter ini, segera runtuh ke belakang. Boom, menara pengamat bintang setinggi 400 meter itu runtuh dan bagian atasnya runtuh dengan cepat. Pada saat ini, banyak murid Tianmen Bintang 9 yang berada di menara pengamat bintang berseru dan buru-buru melarikan diri darinya. Desir, 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 ratusan murid terbang keluar dari menara pengamat bintang yang runtuh. Adapun 8 tetua di depan Fang Yu, wajah mereka menjadi sangat jelek. Menara pengamatan bintang adalah bangunan landmark Jiu Xing Tianmen, dan juga merupakan salah satu mata dari formasi Jiu Xingzu Sheng. Tapi sekarang, menara pengamat bintang ini secara paksa digulingkan oleh Fang Yu, dan tetua bintang hitam yang menjaga menara pengamat bintang dihapuskan untuk budidayanya. Makna simbolisnya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Situasinya salah. Perkembangan masalah ini melebihi ekspektasi. Di antara 8 tetua, tetua Tongxing yang tertua dan terkuat memiliki wajah yang sangat suram, dan matanya bersinar karena panik dan panik. Formasi Jiu Xingzu Sheng sepertinya tidak mampu membantu Fang Yu di depannya. Setelah menyadari hal ini, keadaan pikirannya tidak bisa lagi tenang. Formasi Jiu Xingzu Sheng adalah formasi pembunuhan terkuat, meskipun Jiu Xing Tianmen memiliki banyak formasi yang kuat,
efeknya tidak akan lebih baik daripada formasi Jiuxing Zusheng. Bagaimanapun juga, ini adalah lingkaran sihir yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Bintang 9 setelah disucikan, dan kekuatan yang dilepaskan oleh lingkaran sihir juga merupakan kekuatan sihir dari orang suci. Jika bahkan arai Jiuxing Zusheng tidak dapat membunuh Fang Yu, maka, bahkan jika arai lain diaktifkan, tidak mungkin Fang Yu dapat berbuat apa-apa. Dalam hal ini, tidak ada pilihan lain. Saya tidak ingin bernasib sama dengan 8 sekte ilahi tersegel dan sekte tubuh bela diri sejati, jadi saya hanya bisa mengganggu Yang Mulia Surgawi yang mengejutkan dan membiarkan Yang Mulia Surgawi mengambil tindakan. Penatua Tongsing tampak serius, menoleh dan melihat bagian terdalam dari gerbang surga bintang 9. Di belakang menara pengamat bintang yang sangat tinggi, di lereng gunung pegunungan Changjiao, terdapat rumah gua Zhenxing Tianzun. Kamu batasi dia di sini, aku akan meminta Tianzun melakukannya. Penatua Tongsing menarik napas dalam-dalam dan berbicara kepada 7 penatua lainnya. Tianzun, ekspresi ketujuh tetua semuanya berubah, tapi melihat Fang Yu di depan mereka, mereka hanya bisa menganggukkan kepala. Setelah melihat akhir dari Elder Black Star dan penampilan formasi Jiuxing Zusheng, meskipun mereka terbiasa menyendiri, mereka tidak berani meremehkan Fang Yu saat ini. Mohon Tianzun untuk memastikan bahwa ini sangat mudah. Memanggil, Penatua Tongsing mencubit tangannya dengan kedua tangan, dan tubuhnya berubah menjadi angin dan menghilang di tempatnya. 7 tetua lainnya menatap Fang Yu, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh. Boom! 7 tetua semuanya adalah kekuatan dari alam surgawi keempat, dan 3 di antaranya telah mencapai puncak alam surgawi. Basis budidaya seperti itu yang ditempatkan di dunia budidaya normal juga dianggap sebagai kekuatan yang kuat. Namun, tidak ada satupun alam pencerahan di antara mereka, tetapi Fang Yu merasa sedikit kecewa. Karena dia tidak bisa menyerap banyak perbaikan. Alangkah baiknya jika semuanya adalah alam pencerahan. Adapun kepergian Penatua Tongsing, Fang Yu juga menangkapnya, tetapi tidak peduli. Kecuali jika Zhenxing Tianzun bersedia menyerahkan seluruh gerbang surga bintang 9. Kalau tidak, cepat atau lambat dia akan muncul. Boom! Saat ini, menara pengamat bintang di belakangnya masih runtuh. Ribuan murid dari semua kelas Tianmen bintang 9 semuanya telah terbang keluar, terbang di udara. Mereka juga menatap Fang Yu dengan tegas, mata mereka penuh kepanikan dan kecemasan. Salah satu menara pengamat bintang telah dirobohkan. Bagi Tianmen bintang 9 mereka, ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua murid mendengarkan perintah, mengambil tindakan bersama, dan mengalahkan orang sombong ini. Penatua Rongsing, yang berada di urutan kedua setelah Tongsing yang lebih tua dalam daftar penatua, memiliki wajah yang serius dan memperkuat suaranya dengan kesadaran ilahi. Begitu pernyataan ini keluar, para murid di 8 menara pengawas bintang lainnya terbang satu demi satu. Saat ini, ada lebih dari 10.000 biksu di gerbang surga bintang 9, mengelilingi Fang Yu di tengah. Fang Yu melihat sekeliling. Meskipun muridnya banyak, mereka memiliki basis kultivasi yang berbeda, dan yang terkuat bukanlah puncak tahap Daogang, atau tahap pertama dan kedua dari kutub langit. Dari segi kuantitas, kualitasnya memang belum tinggi. Sebagai bekas gerbang abadi tingkat pertama, sekarang gerbang abadi tingkat kedua, bakat para biksu generasi muda sangat rendah sehingga tidak sesuai dengan akal sehat. Seperti yang dikatakan Gelao, Jiuxing Tianmen sudah bertahun-tahun tidak bermain sebagai Tianjiao, dan dia telah memakan uangnya sendiri. Fang Yu mengerutkan kening, tanpa berpikir lebih lama lagi. Pertanyaan ini tidak penting baginya, bahkan bisa dikatakan tidak relevan. Tujuannya saat ini adalah menyingkirkan semua orang di depannya, dan kemudian menyerap kultivasi mereka. Fang Yu, mati. Seorang tetua meraung dan mengulurkan telapak tangannya ke arah Fang Yu. Memanggil, energi Dharma yang kuat tidak datang dari depan. 2 lampu pelangi melesat ke atas dan ke bawah, dan tiba-tiba meledak ke arah Fang Yu. Boom! Saat udara menjadi terang, nafas pun meledak. Namun, cahaya ini dipancarkan oleh tubuh Fang Yu. Fang Yu masih berdiri di udara, tanpa cedera. Sial, orang tua itu menyipitkan matanya, wajahnya jelek. Bagi banyak orang, terlalu merepotkan menggunakan seni melahap roh untuk menyerapnya satu persatu, mereka harus menggunakan cara lain. Mata Fang Yu berkedip sedikit, berpikir dalam hatinya. Segera, dia teringat mantra yang telah dia teliti sebelumnya. Itu juga merupakan Jue pemakan roh. Itu hanyalah seni pemakan jiwa yang hebat. Pada awalnya,
Great Spirit Devouring Jue hanya dapat digunakan untuk menyerap energi sejati, dan tidak dapat langsung diubah menjadi energi spiritual, sehingga hanya dapat digunakan sebagai mantra penyerang daripada dapat menyerap kultivasi. Namun sekarang, sebagian besar basis budidaya para pembudidaya di sekitarnya berada di atas tingkat pengembalian, dan masalah ini sudah tidak ada lagi. Sebab, setelah mencapai alam Guyi, biksu tersebut tidak lagi mengolah Qi yang sebenarnya gelombang www.lightnovelpdf.com gelombang melainkan langsung menggunakan aura, bahkan pergerakan meridian di dalam tubuh juga merupakan aura. Saat ini, saat Anda menggunakan Great Spirit Devouring Art, energi alam yang diserap juga berupa aura, yang dapat dengan mudah diubah menjadi basis kultivasi. Oleh karena itu, Great Spirit Devouring Jue memiliki tempatnya. Memikirkan hal ini, mulut Fang Yu sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman. Dia sudah memiliki rencana yang sempurna. Seni badai. Fang Yu mengangkat tangannya dan mencubit segel yang rumit. Ledakan. Setelah formula ajaibnya berhasil, tubuhnya berubah menjadi mata angin, melepaskan angin kencang. Panggil. Di tengah suara siulan, angin bertiup kencang. Hembusan angin ini tidak hanya membawa kekuatan yang sangat kuat, tetapi juga setiap helainya setajam pisau. Puluhan ribu murid Tianmen Bintang 9 di sekitarnya mengeluarkan seruan, dan satu demi satu melepaskan aura dasar budidaya mereka sendiri sebagai perlawanan. Boom! Angin kencang menderu dan terpengaruh dalam jarak beberapa kilometer. Puluhan ribu murid Tianmen Bintang 9 tidak dapat menstabilkan tubuh mereka sama sekali. Mereka hanya bisa bergoyang mengikuti angin kencang, hanya merasakan langit berputar. Saat ini, untuk melindungi diri mereka sendiri, mereka hanya dapat melepaskan sejumlah besar perisai pendukung aura di dalam tubuh. Adapun ketujuh tetua, dibandingkan dengan banyak murid, mereka tampak cukup tenang. Namun intensitas angin masih membuat mereka agak sesak, setidaknya sulit menjaga keseimbangan. Pada saat ini, Fang Yu, pembuat angin yang berdiri di depan mata angin, mengangkat telapak tangan kanannya, telapak tangannya menghadap ke langit. Seni melahap jiwa yang hebat. Bas! Telapak tangan kanan Fang Yu segera berubah menjadi cahaya merah. Pusaran cahaya merah besar muncul di telapak tangannya dan meluas dengan cepat. Di saat yang sama, hisapan yang mengerikan menyebar kemana-mana. Kekuatan hisap ini tidak mempengaruhi tubuh fisik, tetapi aura di dalam tubuh. Murid-murid yang melepaskan aura untuk mempertahankan perisai luar hanya merasakan meridiannya bergetar, dan sejumlah besar aura ditarik keluar oleh hisapan yang mengerikan ini, menyembur keluar seperti banjir. Dan saat ini, mereka hanya ingin menghentikannya dan tidak dapat melakukannya. Desir-desir, sejumlah besar energi spiritual biru muda menyembur dari tubuh puluhan ribu murid, dan kemudian melonjak menuju pusaran lampu merah besar di telapak tangan kanan yang diangkat Fang Yu. Adegan ini mengejutkan, di luar ada hembusan angin yang menderu-deru dan kencang, dan di tengah hembusan angin, banyak aura yang berkumpul membentuk tornado, yang diserap oleh pusaran lampu merah di telapak tangan kanan Fang Yu. Serap aura puluhan ribu biksu sekaligus. Pendekatan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika dia memahami seni melahap roh yang hebat ini, tidak ada meridian biksu yang dapat menyerap aura sebanyak itu dalam satu waktu. Namun, bagi Fang Yu, level ini bukanlah apa-apa. Setidaknya, dibandingkan dengan balon aura super yang awalnya terserap ke bumi, aura saat ini hanya sedikit. Desir-desir, sejumlah besar energi spiritual mengalir ke meridian Fang Yu, kemudian mengalir dari meridian dengan pukulan, dan bergabung ke dalam asal-usul naga dan phoenix di dantian. Setelah diserap oleh asal naga dan phoenix, itu diubah menjadi basis budidaya dan sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh Fang Yu. Selama proses ini, Fang Yu tidak merasakan banyak hal. Namun, puluhan ribu murid Tianmen Bintang 9 di sekitarnya telah mengeluarkan seruan dan tangisan putus asa. Bagi biksu manapun, kultivasi adalah hal yang paling penting. Tetapi pada saat ini, basis kultivasi mereka terkuras dengan kecepatan luar biasa, dan wilayah mereka sedang jatuh. Mereka hanya dapat menyaksikan adegan ini terjadi, tetapi mereka tidak memiliki perlawanan. Betapa putus asanya perasaan ini. Tetua, selamatkan kami, basis budidaya saya, basis budidaya saya. Ah, tolong. Semakin banyak teriakan di sekitar, dan nadanya putus asa dan menyakitkan. Tujuh tetua mengertakkan gigi, hampir tidak mampu menahan hisapan ini dan mencegah kehilangan aura mereka sendiri. Namun saat ini, wajah mereka juga menjadi pucat.
Bahkan mereka belum pernah melihat mantra mengerikan seperti itu. Itu bisa menyerap aura orang lain di area seluas itu. Terlebih lagi, ia dapat menyerap aura puluhan ribu biksu sekaligus. Ini hanyalah sebuah fantasi. Tapi sekarang fakta ada di hadapan kita, saya harus mempercayainya. Ya, dia harus diganggu. Tidak bisa membiarkan dia terus menyerapnya. Kalau tidak, gerbang surga bintang 9 kita, teriak Penatua Rongsing dengan ekspresi terkejut. Tapi dia tidak mengucapkan kalimat ini karena dia tidak bisa mengatakannya lagi, dan dia tidak berani membayangkan konsekuensinya. Setelah basis budidaya puluhan ribu murid diserap, apa yang tersisa dari Tianmen bintang 9? Ini adalah sebuah bencana. Ini bahkan lebih mengerikan daripada membunuh secara langsung. Hentikan dia, Penatua Rongsing memimpin. Dia membalik tangan kanannya, dan kipas pisang ungu muncul di tangannya. Penatua Rongsing tampak serius, memegangi kipas pisang dan mengipasi menuju lokasi Fang Yu. Wow, kipas pisang langsung menyebarkan kabut ungu dalam jumlah besar, bergegas menuju Fang Yu di depan. Namun, Gale Art milik Fang Yu masih berfungsi. Angin kencang menyebabkan kabut ungu merah pecah sebelum mendekati Fang Yu. Penatua Rongsing tampak jelek, menyingkirkan kipas pisangnya, mengertakkan gigi, dan menyatukan telapak tangannya. Bas, di belakangnya, ada sosok yang berdiri tegak. Surga dan bumi, ledakan. Rongsing yang lebih tua mengulurkan tangannya ke arah langit dan bumi, menghadap posisi Fang Yu, meledakkan energi sihir yang kuat. Saat ini, Fang Yu di kejauhan tiba-tiba mengangkat tangan kirinya. Retakan, permukaan cermin muncul di depan tangan kiri Fang Yu. Ledakan, energi sihir yang diledakkan oleh Rongsing yang lebih tua baru saja mengenai cermin. Banyak retakan muncul di permukaan cermin, yang langsung pecah. Namun, saat permukaan cermin hancur, itu juga menghilangkan sihir super kuat yang diledakkan oleh Penatua Rongsing. Fang Yu berdiri di tempatnya, tidak terluka, pusaran merah di telapak tangan kanannya terus berputar, dan daya isapnya masih meningkat. Adapun Rongsing yang lebih tua yang melepaskan aura untuk menyerang, dia merasa aura di meridian agak di luar kendali saat ini. Sial, siapa dia? Penatua Rongsing merasa cemas dan marah, dan segera menarik energi spiritualnya untuk menstabilkan meridian tanpa terlibat dalam pengisapan. Saat ini, 6 tetua yang tersisa mengikuti. Boom, 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 berbagai mantra kuat menghantam Fang Yu. Fang Yu tetap bergeming, cahaya keemasan samar muncul di matanya dan mengucapkan mantra. Mantra setengah tingkat abadi, segel langit yang kacau. Bas, segel simbolis biru besar terbentuk di depan Fang Yu. Dalam proses ini, tandanya menjadi semakin besar. Setelah mencapai level tertentu, mata Fang Yu bersinar lagi. Ledakan, rune ini meledak menuju posisi para tetua dengan kecepatan yang sangat cepat. Wajah ketujuh tetua berubah, dan tidak ada waktu untuk menghindarinya. Dan rune ini tidak langsung mengenai mereka, tetapi meledak ketika mencapai mereka. Boom, kekuatan kekerasan itu meledak. 7 tetua terbang keluar, berteriak dan mendengus. Fang Yu tanpa ekspresi, melihat sekelompok tetua terbang terbalik. The Great Spirit Devouring Art masih berfungsi gelombang www.novelringan.com gelombang namun, aura yang bisa diserap perlahan-lahan berkurang. Ini menunjukkan bahwa, basis budidaya puluhan ribu murid gerbang surgawi. Bintang 9 di sekitarnya telah diserap olehnya. Banyak murid dengan tingkat kultivasi rendah menjadi fana lagi, tidak dapat bertahan di udara, dan jatuh ke tanah. Sangat menyebalkan. Fang Yu sedikit mengernyit. Lebih dari 10 detik berlalu, energi spiritual yang diserap oleh Great Spirit Devouring Art bahkan lebih sedikit lagi. Ledakan. Ketika Fang Yu sedang mempertimbangkan apakah akan berhenti, suara keras datang dari bagian terdalam gerbang surga bintang 9. Berani mendobrak gerbang surga bintang 9, menghancurkan menara pengamat bintangku, menyakiti muridku. Sebuah suara yang sangat dingin datang dari segala arah. Fang Yu sedikit mengernyit dan menoleh untuk melihat dari mana nafas itu berasal. Di belakang menara pengamat bintang di titik terdalam, di lereng pegunungan Changjiao. Tidak peduli siapa kamu, aku harus menundukkan kepalamu hari ini. Suara ini mengandung niat membunuh yang kuat, yang bergetar. Fang Yu menghentikan seni melahap roh agung, meletakkan tangan kanannya ke bawah, dan berbalik menghadap ke dalam. Bas, pada saat ini, di depan menara pengamat bintang di titik terdalam, wajah binatang besar tiba-tiba muncul. Wajah ini sangat mengerikan, pupil matanya bersinar terang,
menunjukkan cahaya merah berdarah. Dan mulutnya yang besar terbuka, namun tidak ada gigi dan lidah di mulutnya, namun penuh dengan karakter dengan berbagai warna. Karakter ini melayang dan beredar di mulut, memancarkan aura yang menakutkan. Ini, domain ekstrimnya. Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata dalam hatinya. Orang ini tidak mudah, dia benar-benar dapat mengembangkan wilayah ekstrim hingga level ini, dapat dikatakan bahwa dia telah mencapai puncak tertinggi. Suara Li Huoyu tiba-tiba terdengar, dan nadanya jelas menunjukkan keterkejutan. Ini benar-benar domain ekstrim. Bagaimana rasanya lebih seperti dunia dan dunia? Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Wilayah kutub awalnya berkembang dari hukum langit dan bumi, kata Li Huoyu, tepatnya, kawasan kutub mencakup hukum langit dan bumi. Ini sangat besar. Fang Yu memandangi wajah binatang di depannya, menyipitkan matanya sedikit, dan berkata, tapi kamu bilang ini yang paling ekstrim. Aku tidak tahu, apakah kamu melihat banyak karakter di mulutnya? Itulah hukum yang terkandung di alam ekstrimnya. Li Huoyu berkata, seorang kultivator di puncak alam pencerahan harus mengembangkan begitu banyak hukum di alam ekstrim, hampir tidak mungkin. Seorang beko memiliki ketekunan dan kemampuan seperti itu, dia seharusnya sudah lama menerobos alam pelarian. Mata Fang Yu berkedip saat mendengar kata-kata ini. Dia ingat apa yang dikatakan orang tua itu. Saat ini, Master sejati dari Tianmen Bintang 9, Zhenxing Tianzun, memiliki basis budidaya puncak alam pencerahan sejak 200 tahun yang lalu, dan hanya setengah langkah dari alam pelarian. Namun entah kenapa, hingga saat ini belum ada kabar mengenai Zhenxing Tianzun yang berhasil lolos ke kondisi pelarian. Mungkinkah domain kutub di depanku? Fang Yu menatap wajah binatang di depannya dan sedikit menyipitkan mata. Wow, pada saat ini, Tong Xing yang lebih tua terbang dari belakang dan mencapai posisi kurang dari 100 meter dari Fang Yu. Dia menyapu banyak murid yang jatuh ke tanah dengan kesadaran rohaninya, dan ketika dia memperhatikan kondisi fisik mereka, wajahnya pucat dan jantungnya meledak. Basis budidaya puluhan ribu murid, jatuh kembali ke tingkat yang sangat rendah, atau lenyap. Bagi sekte manapun, hal ini tidak dapat diterima. Penatua Tong Xing membuka matanya lebar-lebar, menatap Fang Yu di kejauhan, mengguncang seluruh tubuhnya. Dia tidak pernah menyangka hal tragis seperti itu akan terjadi dalam jangka waktu tertentu ketika dia pergi untuk memberitahu Tianzun Zhenxing. Itu dia, semua sudah berakhir, puluhan ribu murid digulingkan, yang berarti tulang punggung Tianmen Bintang 9 patah. Setelah hari ini, Tianmen Bintang 9 tidak lagi menjadi gerbang abadi tingkat kedua, saya khawatir gerbang itu akan jatuh ke tingkat keempat dan kelima atau bahkan lebih rendah. Penatua Tong Xing kehabisan napas, jantungnya berdebar kencang, dan dia tidak bisa menenangkan diri untuk beberapa saat. Aku akan membunuhmu. Pada saat ini, wajah binatang besar itu mengeluarkan suara yang dalam lagi. Muridnya menatap Fang Yu. Kamu keluar terlambat, sudah terlambat. Selama gerbang surga bintang 9 memiliki saya dan warisan dari Yang Mulia, fondasinya ada di sana. Niat membunuh dari wajah binatang di depannya pecah, dan selama aku membunuhmu, itu sama dengan menghancurkan gerbang bulu lagi. Mata Fang Yu menjadi dingin ketika mendengar kata-kata ini. Apakah itu warisan dari orang bijak sialan itu di mulutmu atau kamu? Aku akan menghancurkannya. Fang Yu berkata dengan dingin, setelah hari ini, Jiuxing Tianmen akan disingkirkan dari perbatasan selatan. Hahaha, apakah kamu pikir kamu adalah tuan? Apakah kamu memiliki kemampuan ini? Begitu suara itu turun, mata dari wajah binatang di depannya bersinar. Ledakan, beberapa petir cian turun dari langit, meledak ke arah Fang Yu dari segala sudut. Ledakan, King Lei sangat kuat dan menakutkan. Boom, pada saat ini, seluruh lapisan tanah mengambang di tanah di bawah Fang Yu. Ledakan, merah tua, seperti nyala api, meledak dari tanah, langsung menelan Fang Yu di langit. Fang Yu, yang berada di tengah-tengah berbagai kekuatan magis, menatap wajah binatang di depannya, dan bergegas maju. Boom, Fang Yu menerobos energi magis ini, menyebabkan suara keras. Kemudian, sosoknya berubah menjadi cahaya keemasan dan dengan cepat bergegas menuju wajah binatang di kejauhan. Pengadilan kematian. Wajah binatang itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan salah satu dari banyak karakter di udara tiba-tiba terbang keluar. Memanggil, karakter itu terlontar seperti peluru dan bergegas menuju Fang Yu. Dan sebelum menyentuh Fang Yu, tiba-tiba meledak. Ledakan, karakternya meledak,
dan ruang di sekitar Fang Yu segera mengencang. Semburan kekuatan tak terlihat ditekan dari segala arah. Seluruh tubuh Fang Yu, seolah-olah dimasukkan ke dalam sangkar luar angkasa tertentu, mengalami tekanan yang sangat berat. Hukum luar angkasa. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan mengulurkan tangannya. Kakak, ledakan. Sangkar luar angkasa tidak bisa menahan kekuatan mengerikan Fang Yu, dan tiba-tiba meledak. Fang Yu memandangi wajah binatang di depannya dan mengangkat telapak tangan kanannya, yang merupakan telapak tangan yang mendominasi. Ledakan, energi sejati yang kejam melonjak, meledakkan wajah binatang itu. Wajah binatang itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan pupil matanya bersinar. Karakter lain melompat dan berubah menjadi cahaya hitam di udara. Wow, cahaya hitam tiba-tiba muncul, dan gaya gravitasi yang kuat menyerang. Telapak tangan mendominasi Fang Yu sepenuhnya terserap oleh cahaya hitam. Memanggil, Fang Yu bergegas maju lagi, sosoknya gesit dan garang. Kali ini, dia berhasil mendekati wajah binatang tersebut. Pupil besar berwarna merah darah itu menatap lurus ke arah Fang Yu. Ledakan, percikan tiba-tiba muncul dari pupilnya, mengeluarkan energi sihir yang mengerikan. Fang Yu mengangkat tangannya dan berdiri di depannya. Boom, kekuatan energi sihir ini sangat kuat, dan Fang Yu mundur hingga lebih dari 100 meter. Ledakan, Fang Yu membuka tangannya dan dengan paksa membagi hukum ini menjadi dua. Setelah itu, dia bergegas maju melewati belahan Faneng sambil mengepalkan tangan kanannya. Sebelum mencapai wajah binatang itu, tangan kanan Fang Yu tiba-tiba terbanting. Tinju bengkong, ledakan, kekuatan teror mengejutkan dunia. Pukulan keras itu meledak ke arah wajah binatang besar di depannya. Wajah dan mulut binatang itu terbuka gelombang www.novelringan.com gelombang dan ingin melepaskan beberapa karakter lagi. Boom boom boom. Namun, Quan Jin telah meledakkan wajah binatang itu, meledak dengan raungan. Wajah binatang itu mengerang. Fang Yu melangkah mundur sejenak, memandangi wajah binatang di depannya. Kakak, pada saat ini, sesosok manusia muncul di depan wajah binatang itu. Ini adalah pria berjubah merah. Itu adalah bawahan yang paling dipercaya oleh Yang Mulia Jiuxing pada masa itu. Yang Mulia Bintang Kejutan Surgawi. Wajah Zhenxing Tianzun dingin dan beku, menatap Fang Yu dengan merendahkan, matanya berkaca-kaca. Jika kamu tidak mati hari ini, akulah yang akan disalahkan. Zhenxing Tianzun berkata dengan dingin. Aku berjanji, kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk bunuh diri. Fang Yu berkata dengan dingin. Semua bintang. Zhenxing Tianzun mengangkat tangannya dan mengeluarkan suara gemuruh yang mirip dengan binatang buas. Ledakan. Sebelum kata-kata itu jatuh, 8 menara pengamat bintang di sekitarnya bersinar. 8 menara pengamat bintang memancarkan 8 sinar cahaya dengan warna berbeda, meledak tepat ke arah wajah binatang di belakang surga yang menghancurkan bintang. Apa? Di depan wajah binatang itu, Tianzun terbakar darah, naik ke langit dan mengaum, auranya terus meningkat. Saat ini, dia seperti iblis reinkarnasi, dengan aura yang menakutkan. Tidak peduli siapa itu, dia tidak akan pernah berpikir bahwa ini adalah orang kuat yang bertahan di puncak alam pencerahan. Fang Yu juga berpikir begitu. Pada saat ini, aura yang dikeluarkan oleh Zhenxing Tianzun jauh lebih kuat dari Du Hongtian sebelumnya. Rasanya keduanya bahkan tidak berada pada level yang sama. Sudah kubilang tadi bahwa orang ini sangat spesial. Li Huoyu berkata, jika Anda mengatakan, Anda adalah yang terhebat di periode pemurnian Qi, maka dia mungkin yang terhebat di alam pencerahan. Pencerahan tertinggi. Mendengar evaluasi Li Huoyu, Fang Yu memandang Zhenxing Tianzun dengan sedikit terkejut. Dengan hanya setengah langkah dari alam pelarian, saya masih tinggal di alam pencerahan selama 200 tahun. Apakah itu untuk mengembangkan alam pencerahan secara ekstrim dan sengaja untuk tidak bergerak maju? Fang Yu sedikit menyipitkan matanya, hatinya berpikir. Itu mungkin, jawab Li Huoyu. Bisakah dunia ini benar-benar mengendalikan dirinya sendiri? Fang Yu bertanya dengan heran. Itu tidak mungkin di bawah alam surga, tetapi para beku yang mencapai alam surga ke atas memiliki kemampuan ini. Li Huoyu berkata, hanya saja para biksu yang sengaja tinggal di alam tertentu kebanyakan untuk mengkonsolidasikan fondasinya. Sehingga ketika memasuki alam berikutnya, mereka bisa lebih mengontrol kekuatan yang beberapa kali lebih kuat. Oleh karena itu, meskipun kamu dengan sengaja membiarkan alam itu tetap ada, itu tidak akan bertahan terlalu lama. Dan orang di depannya ini,
pasti sudah lama tinggal, jika tidak, tidak akan ada cara untuk menyingkat begitu banyak hukum di domain ekstrim. Untuk apa ini? Fang Yu mengerutkan kening. Tidak masuk akal untuk bisa menerobos tanpa menerobos. Saya mendengar tangisan mengatakan bahwa setelah mencapai alam pelarian, tubuh fisik bisa abadi. Keabadian tubuh fisik sebenarnya berarti keabadian. Selama tidak ada dampak buruk dari luar, seseorang dapat hidup selamanya. Bagi makhluk apapun, keabadian adalah godaan besar. Mendengar apa yang dikatakan Li Huoyu, Tianzun yang menghancurkan bintang di depannya, tetapi secara paksa membatasi wilayahnya hingga puncak alam pencerahan, hanya saja tidak mengambil langkah maju. Apapun alasannya, rasanya sulit untuk menjelaskan situasi ini. Apa? Ketika Fang Yu memikirkannya, cahaya di tubuh Zhenxing Tianzun menjadi semakin bersinar, dan momentumnya seperti pelangi, mengejutkan ribuan mil. Energi sihir yang diledakkan oleh 8 menara pengamat bintang semuanya diserap oleh wilayah kutub di belakangnya. Pada saat ini, Zhenxing Tianzun, meskipun hanya tingkat kultivasi puncak alam pencerahan, tetapi aura aslinya dapat menekan semua alam pencerahan. Papa, di permukaan tubuh Zhenxing Tianzun, kilatan guntur muncul, berderak. Kepalanya perlahan menunduk, menatap Fang Yu. Pada saat ini, seluruh wajahnya berasimilasi dengan wajah binatang di belakang domain ekstrim. Wajahnya merah dan merah, pupil matanya memancarkan darah yang menakutkan, mulutnya terbuka, dan ada ribuan karakter hukum yang berdetak di dalam. Tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi api berdarah, menyala di mana-mana. Inilah kekuatanku, aku memiliki kualifikasi sebagai orang suci. Zhenxing Tianzun berteriak dengan liar. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia mengulurkan telapak tangannya ke arah tempat Fang Yu. Ledakan. Pada saat ini, rolet merah tua besar terkondensasi di depan telapak tangan Zhenxing Tianzun. Roda rolet berputar, dan simbologi kompleks bersinar terang di atas. Ledakan. Detik berikutnya, rolet tiba-tiba meningkat, dan energi sihir seperti magma yang memancarkan aura kehancuran bergegas menuju Fang Yu. Boom! Langit dan bumi telah berubah warna, energi sihir belum tiba, namun nafas telah membawa tekanan yang berat, menyebabkan tanah runtuh. Pada saat ini, Penatua Tongsing buru-buru mundur. Adapun 7 tetua yang telah dibombardir oleh Fang Yu dan mundur, mereka berlari mundur dengan ekspresi yang sama. Bahkan jika itu mereka, ini adalah pertama kalinya melihat Zhenxing Tianzun menunjukkan bentuk seperti itu. Sangat buruk, ini sangat menakutkan. Zhenxing Tianzun saat ini tidak seperti biksu, tetapi lebih seperti orc. Boom! Arus udara yang deras bergejolak, Faneng meledak di depan Fang Yu dalam sekejap. Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya, menyangga segel emas. Ledakan. Detik berikutnya, Faneng meledakkan segel gong dan mengeluarkan suara keras. Boom! Tanah di belakang Fang Yu langsung hancur. Kekuatan tirani mendorong Fang Yu mundur. Mata Fang Yu sangat menakjubkan, telapak tangan kanannya mundur, dan sosoknya langsung menghilang di tempatnya. Ledakan. Cahaya keemasan muncul di tubuh Fang Yu dan melaju 2 kali di udara, meledakkan suaranya. Dalam sekejap, dia bergegas ke depan Zhenxing Tianzun. Zhenxing Tianzun berbalik, telapak tangan kanannya menghadap dada Fang Yu. Wow, telapak tangan ini membawa pedang panjang berdarah, sangat ganas. Fang Yu mengangkat lengan kirinya dan bergerak maju. Engah, pedang panjang berdarah itu menebas lengan Fang Yu dengan suara yang tajam. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya, dan melontarkan kaki kanannya, menendang ke arah perut Zhenxing Tianzun. Zhenxing Tianzun tidak melakukan gerakan menghindar atau memblokir, tetapi membuka tangannya. Kekuatan bintang-bintang, mulut Zhenxing Tianzun terbuka sambil menyeringai, dan karakter Fajue keluar dari mulutnya. Bas, karakternya meledak di udara, seperti bom yang meledak, mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Ini seperti sebuah ruang kecil yang meledak di depan Anda. Ledakan. Ada ledakan di udara, dan Fang Yu dipukul mundur secara paksa oleh kekuatan ini. Zhenxing Tianzun membuka mulutnya, dan beberapa karakter hukum keluar dari mulutnya. Karakter-karakter ini tidak meledak, tetapi perlahan-lahan bertambah besar, membentuk bola seukuran kepalan tangan, seperti plasma yang terkondensasi, berputar di sekitar tubuh Zhenxing yang lebih tua. Sebanyak 9, saya memiliki bakat sebagai orang suci, saya cukup kuat. Zhenxing Tianzun mengangkat tangannya dan mengeluarkan raungan yang keras lagi. Desir-desir, 9 sel darah dikelilingi oleh tubuh Zhenxing Tianzun,
dan bagian dalam setiap sel darah mengeluarkan napas yang menyesakkan. Ibu kota Sage, bukankah kamu hanya puncak alam pencerahan? Kamu masih jauh dari orang suci, kan? Fang Yu sedikit mengangkat alisnya dan berkata. Mendengar kata-kata ini, wajah binatang Zhenxing Tianzun jelas menjadi lebih ganas. www.novelringan.com. Dia menatap Fang Yu, pupil matanya berkilauan dengan darah. Ledakan. Detik berikutnya, dia bergegas menuju Fang Yu. Memanggil, embusan angin bertiup ke arahnya, mata Fang Yu bergerak sedikit dan ekspresinya tenang. Ledakan. Sebuah tinju muncul dari ketiadaan dan langsung muncul di depan mata Fang Yu. Fang Yu sedikit memiringkan kepalanya dan dengan mudah menghindari pukulan itu. Tapi saat ini, sel darah seukuran kepalan tangan muncul dari belakang. Fang Yu berbalik dan menamparkan sel darah itu. Bentak, sel darah pecah di udara, dan cairan merah tua terciprat. Tetapi pada saat ini, cairan merah tua itu tiba-tiba mengembun menjadi sebilah pedang. Zhenxing Tianzun muncul, memegang pedang berwarna darah ini, dan menebas leher Fang Yu. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, mengangkat telapak tangan kanannya, dan meraih pedang berdarah itu. Engah, klik, Fang Yu memegang pedangnya dan mencubitnya dengan kuat, bilahnya hancur lagi. Bahkan jika kamu benar-benar orang suci, jangan lawan aku dekat-dekat. Fang Yu berkata dengan dingin, jika tidak, kamu hanya akan menderita. Selama kata-kata itu, telapak tangan kiri Fang Yu menebas ke arah Zhenxing Tianzun dari depan. Zhenxing Tianzun mengangkat lengan kanannya, dan 8 sel darah di sekitar tubuhnya berputar dengan cepat, mencoba memblokir pukulan tersebut. Namun, telapak tangan kiri sepertinya datang dari depan, namun menghilang dalam sekejap, tampak seperti hantu di belakang. Wajah Zhenxing Tianzun berubah, dan dia ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Retakan, tangan kiri Fang Yu tiba-tiba meremas, mengunci leher Zhenxing Tianzun. Apa? Zhenxing Tianzun sangat marah, meraung, nafas di tubuhnya meledak. Metode kekerasan dapat membombardir tubuh Fang Yu, menyebabkan suara teredam. Namun, tubuh Fang Yu tidak bergerak sama sekali, dan kekuatan lengan kirinya meningkat tajam. Kakak, tulang leher Tianzun mulai mengeluarkan suara yang tajam. Zhenxing Tianzun mengeluarkan raungan yang menyakitkan, dan aura di tubuhnya terus melonjak. Namun, dia tidak bisa melepaskan tangan kiri Fang Yu. Retakan, wajah Fang Yu tanpa ekspresi, dan lengan kirinya tiba-tiba terpelintir. Tulang leher Zhenxing Tianzun langsung patah. Pada saat ini, nafas yang dikeluarkan oleh Zhenxing Tianzun tiba-tiba bergetar, tubuhnya seperti tidak terkendali, tidak lagi memiliki kekuatan. Bukankah itu sudah mati? Fang Yu mengendurkan lengan kirinya dan membalikkan tubuh Zhenxing Tianzun. Tetapi pada saat ini, Zhenxing Tianzun, yang sebelumnya tidak bergerak, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Retakan, ada rasa sakit di lehernya. Di saat yang sama, dia membuka mulutnya. Ledakan, seberkas cahaya gelap keluar dari mulutnya. Boom, Fang Yu meledak. Zhenxing Tianzun berdiri di tempat, memutar lehernya, menyebabkan ledakan suara yang tajam. Dia memandang Fang Yu yang telah dibom 100 meter jauhnya, dan niat membunuh di matanya menjadi lebih tajam. Aku harus membunuhmu. Zhenxing Tianzun meraung liar dan membuka tangannya. Wow, pada saat ini, domain ekstrim di belakangnya menyusut dengan cepat dan bergabung ke dalam tubuhnya lagi. Boom, boom, boom. Selama proses ini, tubuh Zhenxing Tianzun menjadi tembus cahaya, dan dia dapat melihat energi Dao Fa beredar di tubuhnya. Metode macam apa ini? Lepaskan wilayah ekstrim, lalu tarik kembali wilayah ekstrim, tetapi auranya menjadi lebih kuat. Fang Yu mengerutkan kening dan menatap Zhenxing Tianzun, bertanya-tanya. Ini adalah penggabungan wilayah ekstrim, bentuk terkuat dari kultivator puncak alam pencerahan, jauh lebih kuat dari sekadar membuka wilayah ekstrim. Li Huoyu berkata dengan ringan. Penguasa surgawi yang mengejutkan bintang seharusnya lebih kuat daripada rata-rata penggarap alam lolos sekarang. Fang Yu bertanya. Mustahil, kata Li Huoyu. Mustahil, semuanya seperti ini, bukankah bisa setara dengan kultivator biasa yang lolos? Fang Yu bertanya dengan heran. Inilah perbedaan antara alam transendensi dan alam pencerahan, bukan perbedaan antara tahap transformasi dewa dan tahap jiwa yang baru lahir. Li Huoyu berkata, ketika Anda berhubungan dengan biksu alam transendensi yang sebenarnya di masa depan, Anda akan memahami betapa besarnya kesenjangan selama periode ini. Mendengar kata-kata ini,
Fang Yu menyipitkan mata sedikit, dan ekspresi matanya terhadap Zhenxing Tianzun menjadi semakin bingung. Karena alam pencerahan tidak peduli seberapa kuatnya, bahkan jika mencapai tingkat ekstrimnya, ia tidak dapat dibandingkan dengan alam pelarian, lalu mengapa? Yang Mulia Zhenxing harus tetap berada di alam pencerahan. Selanjutnya, basis budidaya Yang Mulia 9 bintang di awal, King Yun langsung naik dan mencapai alam Dengxian. Dan sebagai bawahan paling terpercaya dari Yang Mulia Bintang 9, setelah bertahun-tahun, bagaimana Yang Mulia Bintang Kejutan Surgawi tidak bisa lepas dari dunia? Semakin Anda memikirkannya, semakin Anda merasa bahwa situasi ini sangat aneh. Apa yang terjadi? Fang Yu mengerutkan kening, bingung. Kakak, pada saat ini, Zhenxing Tianzun, keseluruhan manusia hanyalah khayalan, permukaan tubuhnya tembus cahaya, matanya bersinar dengan darah. Sulit baginya untuk menganggapnya sebagai ras manusia. Tianmen Bintang 9 Anda terdengar seperti sekte yang serius, tetapi metode budidayanya, sepertinya tidak serius, kata Fang Yu. Setelah Zhenxing Tianzun memasuki kondisi ini, dia tampak tenang dan tidak lagi sekeras sebelumnya. Keseriusan, selama kamu bisa memperkuat tubuhmu sendiri, apakah penting metode kultivasinya serius? Nada suara Zhenxing Tianzun sedingin-dinginnya jurang, yang kuat dihormati, dan kekuatan adalah segalanya. Jadi, karena alasan inilah kamu memilih untuk menjual informasi Yu Huamen. Mata Fang Yu tiba-tiba menjadi dingin dan berkata, Yang Mulia Jiuxing dan saya melakukan hal yang benar. Zhenxing Tianzun memandang Fang Yu dan berkata dengan dingin, adapun akhir dari Yu Huamen, itu karena kekuatan mereka sendiri. Sial, kalian memang punya. Fang Yu menunjukkan senyuman dingin, kalau begitu, aku akan mengembalikan semua teorimu padamu. Kamu tidak memiliki kekuatan ini. Zhenxing Tianzun berkata dengan dingin. Lalu, dia membuka tangannya. Boom, seluruh dunia bergetar, kerikil di tanah beterbangan, dan awan di langit dengan cepat menghilang. Pemaksaan di seluruh wilayah telah meningkat hingga ekstrim. Setiap daging dan darah yang memasuki zona inti akan langsung dihancurkan menjadi saus daging. Shen Xingjue, Zhenxing Tianzun melipat tangannya, dan di dalam tubuh virtualnya, dia bisa melihat sejumlah besar energi sihir melonjak. Ledakan, detik berikutnya, seluruh langit berubah warna. Benar-benar perubahan warna, langsung berubah menjadi merah darah. Rasa dingin yang menggigit menembus kulit. Chen Ye telah mundur sejauh 1 kilometer, mendekati gerbang. Namun lokasi tersebut masih belum cukup aman. Fang Yu mengangkat jari kanannya, melepaskan sinar energi sejati, dan terbang menuju Chen Ye. Kemudian, dia berbalik dan menghadap Zhenxing Tianzun. Di bawah langit merah, Zhenxing Tianzun seperti dewa iblis yang turun ke dunia, dengan aura yang perkasa. Dia menatap Fang Yu dan mengangkat tangan kanannya. Bas! Pedang merah muncul di tangannya. Saya sudah lama tidak menggunakan senjata. Fang Yu menyipitkan mata, mengingat pedang Dao Surgawi yang dia lihat di Menara Semesta. Pedang Yi Tiandao. Fang Yu mengangkat tangan kanannya. Bas! Semburan cahaya biru muncul. Pedang Tiandao yang telah lama hilang gelombang www.novelringan.com gelombang muncul di tangan Fang Yu. Menurut Cryogenic Thirst, pedang Dao Surgawi ini adalah pedang utama. Panggil. Bila pedang surgawi memancarkan semburan cahaya biru, menyala seperti nyala api biru. Kemunculan kekuatan surga telah menambah suasana berbeda di dunia yang diselimuti darah ini. Pada saat ini, seluruh Jiuxing Tianmen benar-benar diam. 8 tetua mundur sangat jauh, wajah mereka tidak berdarah, dan hanya ada ketakutan di mata mereka. Pemaksaan teror juga dilakukan terhadap mereka. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi saat para dewa bertarung, manusia menderita. Kekuatan mereka jauh kalah dengan pertarungan keduanya. Jadi, hanya berdiam diri untuk menonton pertarungan saja sudah cukup berbahaya. Zhenxing Tianzun menatap pedang Dao Surgawi di tangan Fang Yu, matanya berubah. Tapi dia dengan cepat menjadi tegar, mengepalkan pisau panjang di tangannya, dan menebas. Ledakan, bilahnya seperti roda bulan, bergegas menuju Fang Yu. Nafas yang dahsyat melanda dunia. Fang Yu mengepalkan pedang Dao Surgawi, menghadap bilah roda bulan yang deras, menebas. Retakan, pedang surga dengan mudah menembus bilah roda bulan di depannya, dan pada saat yang sama juga menyinari seluruh dunia yang terpantul dalam warna merah darah. Murid Zhenxing Tianzun berkontraksi dan lengannya disilangkan dan diangkat. Tubuh geng dewa sejati. Zhenxing Tianzun meraung,
dan cahaya di permukaan tubuhnya sangat cemerlang. Sosok cahaya platinum menonjol di permukaan tubuhnya, sedikit lebih besar dari dewanya. Melihat adegan ini, Fang Yu tidak memiliki ekspresi apapun, tetapi wajah banyak tetua yang menyaksikan pertempuran di kejauhan berubah. Di seluruh Tianmen Bintang 9, saat ini hanya Zhenxing Tianzun yang telah mengembangkan teknik ini secara maksimal. Yang Mulia Jiuxing meninggalkan satu kalimat di halaman terakhir buku rahasia sihir yang ditinggalkannya. Tubuh geng dewa sejati dikembangkan dengan pencapaian yang luar biasa, berliannya lumayan, dapat menahan kekuatan puluhan ribu. Zhenxing Tianzun sekarang menampilkan tubuh geng dewa sejati, yang merupakan tubuh geng dewa Dacheng yang sebenarnya. Jelas sekali, dia ingin mengakhiri pertarungan dengan cepat dan memotong kepala bulu bagian bawah dalam satu gerakan. Zhenxing Tianzun tidak ingin membuang waktu. Mata banyak tetua bersemangat, dan mereka tidak ingin pertarungan berlanjut. Lagi pula, semakin cemas pertarungannya, semakin berbahaya mereka yang menjadi pengamat. Ledakan, pedang Ki Surgawi bergegas, dan akhirnya menghantam di depan Zhenxing Tianzun. Zhenxing Tianzun mengangkat pisau panjang berdarah merah di tangannya dan memotongnya pada saat yang bersamaan. Dia ingin membalas Fang Yu dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Fang Yu sekarang. Namun, apa yang tidak dia duga adalah, segera setelah pedang panjang darah merah diangkat, pedang itu terbelah menjadi dua oleh ledakan pedang Ki Surgawi. Retakan, pedang merah itu patah, dan nafasnya pun melemah. Tapi, pedang Ki Surgawi terus menebas ke depan, dan menebas tubuh geng dewa sejati di permukaan tubuh Zhenxing Tianzun. Boom! Raungan memekakkan telinga meletus. Zhenxing Tianzun hanya merasakan guncangan di sekujur tubuhnya, tulangnya sakit. Dia mendengus dan mundur puluhan meter. Pada saat ini, retakan yang jelas muncul di permukaan tubuh geng dewa sejati. Bahkan pada tubuh Zhenxing Tianzun yang benar-benar tembus pandang, ada tanda pedang yang bersinar dengan cahaya biru. Di atas bekas pedang, semburan darah terpancar. Zhenxing Tianzun mencengkeram bekas pedang dari dada hingga perutnya, dan mengeluarkan semburan raungan gila dan marah. Berani langsung menggunakan tubuhku untuk mengambil pedang Ki Surgawiku, aku benar-benar tidak takut mati. Fang Yu berkata sambil tersenyum sinis. Kemudian, dia menundukkan kepalanya lagi dan melihat pedang Dao Surgawi di tangannya. Meskipun air mata yang sangat dingin mengatakan bahwa pedang surga terbagi menjadi dua, itu menjadi pedang kembar. Namun sejauh yang dirasakan tangan saat ini, tidak ada bedanya dengan yang ada di bumi. Dan kekuatannya tampaknya lebih kuat daripada saat berada di bumi, dan sama sekali tidak seperti keadaan terbagi menjadi dua. Untungnya, tidak ada yang berubah. Fang Yu berkata dalam hatinya sambil menatap pedang Tiandao. Bas, seolah mendengar suaranya, bila pedang Dao Surgawi bersinar lebih terang. Ngomong-ngomong, saat ini pedang Dao telah melahirkan roh pedang. Pedang Dao Surgawi tiba-tiba bergetar, dan semburan cahaya biru muncul. Kekuatan angan-angan King Lian muncul di pedang surga. Benar saja, jika Anda ingin menambahkan kekuatan sihir apapun ke pedang Dao Surgawi, Anda hanya perlu menggerakkan pikiran Anda tanpa bimbingan apapun. Pedang Dao Surgawi, rasanya seperti terintegrasi sepenuhnya ke dalam tubuh Fang Yu, menjadi keberadaan saudara kandung. Fang Yu masih sangat senang dengan perubahan ini. Pada saat ini, wajah 8 tetua yang melihat adegan di mana Zhenxing Tianzun dihancurkan tubuhnya dengan pedang menjadi pucat. Dianggap tak terkalahkan oleh mereka, tubuh dewa sejati yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Bintang 9 begitu mudah dipatahkan. Bagi mereka, ini merupakan pukulan ganda, baik secara psikologis maupun fisik. Banyak tetua merasa bahwa kekalahan mereka perlahan-lahan mulai terlihat, dan anggota tubuh mereka mulai gemetar. Mereka tidak dapat membayangkan jika Zhenxiang Tianzun dikalahkan, apa konsekuensi yang menunggu mereka. Tidak, mengguncang Tianzun pasti akan menang. Dia setengah langkah keluar dari dunia biasa. Dia harus mampu mengambil bulu yang lebih rendah. Tongxing yang lebih tua mengertakkan gigi dan memaksakan dirinya untuk mempercayai hal ini. Apa? Zhenxing Tianzun meraung dengan liar, tetapi tanda pedang di tubuhnya tidak hilang. Di sana, Fang Yu membawa pedang surga dan berlari keluar seperti bola meriam. Ledakan, terjadi ledakan di udara. Fang Yu tiba di depan Zhenxing Tianzun dalam sekejap. Zhenxing Tianzun mengertakkan gigi, mengangkat kepalanya, dan membuka mulutnya. Xingluo Wanxiang, kekuatan 6 alam. Ratusan karakter hukum yang bersinar terbang keluar dari mulut Tianzun, bergegas menuju Fang Yu bersama-sama.
Fang Yu menyipitkan matanya, dan sebelum karakter hukum ini menunjukkan efeknya, dia memotongnya dengan satu pedang. Wow, bilahnya menembus langit berwarna merah darah, dan cahaya pedang biru dan biru melintas. Ratusan karakter hukum terpotong dan berserakan di tempat. Pelepasan kekuatan angan-angan King Lian membuat hukum-hukum ini dengan cepat hancur. Zhenxing Tianzun membuka matanya lebar-lebar, menyaksikan pemandangan ini. Pada saat ini, pedang Dao Surgawi telah mencapai wajahnya. Zhenxing Tianzun, tidak ada ruang untuk mengelak. Tapi saat ini, ledakan, 8 menara pengamat bintang di belakang berguncang secara bersamaan. Hukum yang tidak terlihat bisa meledak antara Fang Yu dan Zhenxing Tianzun. Boom, kekuatan mengerikan menyebar, secara paksa memisahkan Fang Yu dari Zhenxing Tianzun. Tentu saja, pedang ini tidak mencapai Zhenxing Tianzun. Perhatikan pelindung menara bintang, Fang Yu, yang terlempar mundur beberapa puluh meter, memandangi 8 menara berbintang yang bersinar dan bergetar, dengan mata dingin. Benar saja, menara pengamat bintang ini bukan sekadar bangunan, juga bukan sekadar bagian depan. Ini adalah instrumen patriarki kota yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Jiuxing. Pertama-tama bunuh bintang kejut ini, dan kemudian semua energi sihir yang tersimpan di 8 menara pengawas bintang milikmu. Mata Fang Yu dingin, dan dia berkata dalam hatinya, memanggil. Fang Yu bergegas ke Zhenxing Tianzun lagi. Saat ini, Zhenxing Tianzun telah pulih, mengertakkan gigi dan meraung. Ledakan, semua hukum di mulutnya diringkas menjadi satu, membentuk sebuah tanda, dipadatkan di depan Zhenxing Tianzun. Padamkan sihir suci. Zhenxing Tianzun meraung, dan nafas tubuhnya tiba-tiba keluar. Rune itu diperbesar, dan kekuatan sihir tertinggi terkandung di dalamnya, yang tiba-tiba meledak ke arah Fang Yu. Boom! Energi sihir berwarna merah darah meledak seperti air terjun. Teknik pedang surga terakhir gelombang www.lightnovelpdf.com. Gelombang cahaya biru melintas di mata Fang Yu, dan energi pedang-pedang surga meledak di tangannya, dan cahaya itu meledak tiba-tiba. Boom! Pedang surgawi Qi meledak keluar secara horizontal, dengan potensi untuk menghancurkan segalanya. Wow! Pedang surgawi Qi secara langsung memotong energi sihir suci yang meledak. Boom! Sama seperti sebelumnya, teknik pemadaman suci dapat dipotong-potong lagi, dan meledak ke arah keduanya sisi. Dao Jianqi surgawi masih memotong ke depan. Apa? Melihat Tian Dao Jianqi mendekat terus-menerus, mata Zhenxing Tianzun melebar dan meraung dengan liar. Rune di depannya bersinar dengan cahaya yang kuat. Detik berikutnya, pedang Dao surgawi Qi memotongnya. Boom! Cahaya yang menyilaukan membuat Anda sulit membuka mata. Pada saat ini, kecuali ledakan, dunia bergetar hebat. Para tetua di sekitarnya terus mundur. Di bawah perlindungan Fang Yu energi sejati, Chen Ye di belakang masih bisa merasakan tekanan yang luar biasa. Boom! Cahaya itu perlahan menghilang. Langit penuh asap dan debu akibat runtuhnya tanah. Segera, penglihatannya pulih. 8 tetua dan Chen Ye menantikannya. Hal pertama yang mereka lihat adalah, di pegunungan Longjiao yang terdalam, tanda pedang yang sangat panjang dan dalam muncul. Dan saat Anda memperbesarnya, Anda bisa melihat bekas luka besar di tanah. Para tetua mengalihkan pandangan mereka dan mencari lokasi Zhenxing Tianzun. Mereka mengangkat kepala, wajah mereka berubah drastis. Saya melihat Tianzun yang menghancurkan bintang yang kehilangan lengan kanannya di atas langit. Fang Yu meraih kepalanya dengan satu tangan dan mengangkatnya ke udara. Pada saat ini, Zhenxing Tianzun, dengan anggota tubuhnya yang terentang, telah kehilangan kemampuan untuk melawan. Tianzun, kalah. Jauh di langit, Fang Yu meraih kepala Tianzun dengan tangan kirinya dan mengangkatnya ke udara. Darah menetes dari patahnya lengan kanan Tianzun yang menghancurkan bintang, dan aura kuat asli menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Fang Yu tidak membuang waktu, sudah menjalankan Spirit Devouring Art. Pusaran lampu merah muncul di kepala Zhenxing Tianzun, dan hisapan yang kuat membuat basis budidaya Zhenxing Tianzun kehilangan banyak. Kamu, Zhenxing Tianzun menarik napas berat, mata merah darahnya melebar, dan dia menatap lurus ke arah Fang Yu. Ada keterkejutan, kemarahan, dan keengganan di matanya. Dia sudah tahu apa yang dilakukan Fang Yu, tetapi saat ini dia tidak memiliki perlawanan. Dia hanya bisa menyaksikan proses penurunan cepat tingkat kultivasinya. Kamu adalah jalur kultivasi yang jahat. Zhenxing Tianzun mengertakkan gigi, menatap Fang Yu, dan meraung. Mendengar kata-kata ini,
Fang Yu mengangkat matanya dan melirik ke arah Zhenxing Tianzun, menunjukkan senyuman. Ya, teknik ini memang ditingkatkan dari semacam teknik kultivasi jahat. Anda mengatakan itu adalah kultivasi jahat. Tidak ada masalah dengan jalannya. Petik 2. Zhenxing Tianzun memandang Fang Yu dan berkata dengan sinis, gerbang Yuhua diwarisi oleh seorang kultivator jahat. Itu mencoreng nama Tuan. Oh, mendengarkanmu, kamu cukup mengenal Tuan berdaulat. Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Zhenxing Tianzun secara tidak sengaja menjawab pertanyaan Fang Yu, hanya menggelengkan kepalanya dan terus berkata dengan sinis, gerbang Yuhua telah runtuh hingga hari ini, dan telah dikendalikan oleh seorang penggarap jahat, sungguh. Petik 2. Bentak. Sebelum Zhenxing Tianzun selesai berbicara, Fang Yu baru saja menamparnya. Kekuatan tamparan ini tidak rendah, dan seluruh wajah Zhenxing Tianzun tenggelam, darah mengalir. Apakah itu marah? Hahaha. Zhenxing Tianzun tertawa jelek, menoleh dan menatap Fang Yu, dan berkata, serap basis kultivasi orang lain untuk digunakan sendiri, dan segera kembangkan tubuhnya. ACSU berani menjadi orang terkenal. Cepat atau lambat, kamu akan mengetahui identitasmu. Pada saat itu, kamu akan menanggung konsekuensi yang lebih tragis daripada Yu Huamen saat itu. Akan ada banyak orang yang datang kepadamu untuk jalan yang benar dan jahat. Tunggu kematianmu, Fang Yu. Setelah selesai berbicara, Zhenxing Tianzun tertawa lagi. Kali ini, gerbang Yuhua akan hancur total. Kamu tukang reparasi jahat, hancurkan secara pribadi sekte yang didirikan oleh Tyrant Sovereign. Hahaha. Zhenxing Tianzun tahu bahwa masa kematiannya telah tiba, dan dia tidak takut, dia hanya ingin membuat Fang Yu senyaman mungkin sebelum dia meninggal. Namun, Fang Yu tidak hanya tidak marah, tetapi tersenyum, dan berkata, pernyataan Anda memberi saya rencana yang baik. Gunakan identitas kultivator jahat untuk membuat keributan, terus tingkatkan propaganda, dan tarik lebih banyak lawan. Datang dan lihat untuk mereka satu persatu. Mendengar kata-kata ini, Zhenxing Tianzun jelas tercengang. Untuk menghadapi kalian, tidak peduli betapa kejamnya itu, rasanya terlalu ringan untuk memulai. Fang Yu memandang Tianzun yang mengguncang bintang, dan berkata dengan dingin, hanya saja kamu mengatakan perilakuku telah mencoreng nama Tuan. Itu akan menjadi kesalahan besar. Jika dia berdiri di depanku, dia hanya akan memintaku untuk mengajarinya trik ini. Zhenxing Tianzun melihat senyum tipis di wajah Fang Yu dan terdiam sesaat. Yah, kekalahanmu sudah ditentukan, kenapa kamu tidak menjawab dua pertanyaanku, kata Fang Yu. Wajah Zhenxing Tianzun masih meneteskan darah, dan dia tidak berbicara. Di mana bos Anda? Yang Mulia Jiuxing, tahukah Anda? Fang Yu bertanya sambil memandang Yang Mulia Zhenxing. Mendengar pertanyaan ini, Zhenxing Tianzun mengangkat matanya sedikit, lalu menunduk lagi. Di alam orang suci, langit dan bumi adalah maha kuasa. Kemana mereka bisa mencapainya? Siapa yang tahu? Zhenxing Tianzun menunduk dan berkata. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Nada kata-kata Zhenxing Tianzun jelas aneh. Tampaknya mengandung banyak keengganan, tapi juga rasa iri dan ketidakpuasan. Menyadari situasi ini, Fang Yu berpikir sejenak, menyipitkan mata, dan terus bertanya, oke, lalu ajukan pertanyaan kedua. Saya mendengar bahwa Anda, sebagai pengikut 9 bintang, dapat dianggap sebagai sosok besar dengan wajah yang bagus tapi kamu bos pergi lebih awal, tetapi kamu belum mencapai puncak alam pencerahan 200 tahun yang lalu, dan kamu belum mencapai alam pelarian sampai hari ini. Kesenjangannya terlalu besar, kan? Petik 2. Mungkinkah keuntungan yang didapat bosmu saat itu tidak memberimu penghargaan apapun? Aku khawatir ini tidak baik. Diam. Sebelum Fang Yu selesai berbicara, Tianzun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung. Sungguh, mata Fang Yu berkedip, tapi di permukaan dia berkata dengan polos, bukan begitu. Aku berjuang untukmu. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa Anda juga adalah pelayan Yang Mulia Jiuxing? Sudah berapa lama Yang Mulia Jiuxing naik ke keabadian sekarang? Di alam pencerahan, pikirkanlah, jika Yang Mulia 9 bintang dapat memberi Anda lebih banyak manfaat, bukankah Anda akan meninggalkan alam fana lebih awal, atau bahkan pergi ke negeri dongeng? Di manakah Anda akan jatuh ke level saat ini? Tianmen bintang 9 dihancurkan, dan basis budidayanya hilang. Sungguh mengerikan memikirkannya, kata Fang Yu, menggelengkan kepalanya dengan penuh simpati, menghela nafas dengan emosi. Diam, diam, Zhenxing Tianzun gemetar dan berteriak pada Fang Yu.
Meskipun dia sangat marah, dia masih tidak bisa melepaskan diri dari belenggu Fang Yu. Fang Yu tidak mengubah wajahnya, tetapi hanya menatap Zhenxing Tianzun, dan bertanya, apa? Bukankah semua yang saya katakan adalah kebenaran? Zhenxing Tianzun menghela nafas berat, dan Fang Yu menamparkan wajah cacat Fang Yu gelombang www.novelringan.com gelombang penuh dengan keburukan. Dia tidak berbicara, dan setelah beberapa saat, dia tampak sedikit tenang. Kamu pikir kamu membunuhku hari ini, kamu akan menang, dan Yu Huamen bisa dihidupkan kembali. Kamu salah, Yu Huamen tidak akan dihidupkan kembali. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Yu Huamen pada akhirnya akan binasa. Ini adalah takdir pertemuan di awal hari. Zhenxing Tianzun memandang Fang Yu dan berteriak histeris. Fang Yu memicingkan mata ke arah Tianzun Zhenxing. Pada saat ini, dia yakin bahwa Zhenxing Tianzun pasti mengetahui sesuatu. Dan apa yang diketahui oleh Zhenxing Tianzun mungkin terkait dengan mengapa dia tidak dapat menembus alam pencerahan, bahkan termasuk keberadaan bintang 9. Oleh karena itu, Fang Yu membangkitkan semangatnya. Kamu masih berbicara mewakili atasanmu saat ini. Apakah ini persaudaraan? Benar-benar menyentuhku. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berseru. Zhenxing Tianzun jelas telah memancing kemarahan Fang Yu. Apa yang kamu tahu? Apa yang kamu tahu? Zhenxing Tianzun menatap Fang Yu dan tertawa liar, apakah kamu pikir kamu akan bisa naik ke keabadian di masa depan? Kamu tidak punya kesempatan, hahaha. Petik 2. Sejak awal keterlibatanmu dengan Yu Huamen, kamu telah kehilangan kemungkinan untuk naik ke keabadian. Mendengar kata-kata ini, mata Fang Yu berkedip dan berkata, itu belum tentu benar. Belum tentu, ini tidak bisa dihindari. Keberuntungan Yu Huamenmu telah diambil oleh Tuan yang berdaulat sendirian. Zhenxing Tianzun berteriak, menurutmu tragedi setelah Yu Huamen adalah bencana buatan manusia? Tidak, itu adalah sesuatu yang telah ditakdirkan sejak lama. Tuan yang berdaulat menentang langit, dan secara langsung menghancurkan semua keberuntungan di balik gerbang Yu Hua. Itulah mengapa gerbang Yu Hua dipukul dengan keras. Kamu harus menyelidikinya, kamu harus menyelidiki tuannya, hahaha. Petik 2. Juga, sama halnya denganmu. Selama ratusan tahun, kata-kataku akan terpenuhi. Kamu akan menjadi seperti aku. Anda juga akan dibatasi pada alam tertentu. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, Anda tidak akan dapat menerobos. Tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasi Anda hanya dapat bertahan di alam itu. Anda tidak akan pernah bisa menerobos. Zhenxing Tianzun memuntahkan darah sambil berteriak, ya ada Yu Huamen. Tidak peduli berapa banyak murid berbakat yang kamu rekrut, mereka pada akhirnya akan dihancurkan karena berbagai alasan, dan semua orang akan musnah. Ini adalah malapetaka di pagi hari. Ini telah ditakdirkan sejak Tuan Penguasa mendominasi dunia. Sejak hari itu, keberuntungan gerbang bulu Anda telah dikosongkan, dan hanya kesialan terus-menerus yang menunggu Anda. Zhenxing Tianzun menjadi semakin bersemangat, darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Saat ini, Fang Yu telah menyerap sebagian besar basis budidayanya, dan hanya sepertiga yang tersisa. Fang Yu mengerutkan kening. Meskipun perkataan Zhenxing Tianzun terdengar histeris dan gila, namun setelah mendengarkan dengan seksama, mereka dapat mendengar arti yang jelas. Dia berbicara tentang gerbang Yu Hua, tetapi sebenarnya dia juga berbicara tentang pengalamannya sendiri dengan Jiu Xing Tianmen, yang menjawab pertanyaan mengapa dia tidak bisa menerobos ke Escape Realm. Dan sebuah poin kunci dapat diambil dari kata-katanya. Keberuntungan. Yang dimaksud dengan Zhenxing Tianzun adalah alasan mengapa dia tidak dapat menerobos ke alam pelarian. Alasan mengapa Tianmen Bintang 9 tidak muncul sebagai Tianjiao selama bertahun-tahun adalah karena keberuntungannya telah diambil. Adapun siapa yang merampas keberuntungan, itulah orang yang mendaki yang abadi, yang mulia Bintang 9. Di permukaan, Zhenxing Tianzun tidak mengatakan hal buruk tentang yang mulia Jiu Xing, tetapi menilai dari nada kegilaan, keengganan, dan kebenciannya, dia pasti memiliki ketidakpuasan yang besar terhadap yang mulia Jiu Xing. Dan ketidakpuasan semacam ini sudah ada di hatinya sejak lama. Jadi, yang dia maksud adalah, pendakian ke negeri dongeng akan menghilangkan semua keberuntungan sebuah sekte. Fang Yu mengerutkan kening, menatap Zhenxing Tianzun di depannya. Vitalitas Zhenxing Tianzun dengan cepat menghilang. Siapa yang memberitahumu hal-hal ini? Bagaimana kamu tahu bahwa keberuntunganmu telah diambil? Fang Yu bertanya. Hehe, Zhenxing Tianzun tidak berbicara, tetapi menundukkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak.
cepat atau lambat kamu akan menyadari perasaanku. Maka, tentu saja, kamu akan tahu apa yang dimaksud dengan patah keberuntungan. Apa? Berbicara tentang ini, Zhenxing Tianzun meraung. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraih Fang Yu dengan tangan kirinya. Saat ini, sedikit kekuatan kultivasi yang tersisa di tubuhnya tiba-tiba terkompresi. Lalu, terkutuk, ledakan, cahaya berkedip-kedip di udara, dan kekuatan menyebar. Tanah bergetar hebat. 8 tetua yang melihat pemandangan ini memucat, dan beberapa dari mereka menangis sedih. Mereka tahu apa maksud ledakan itu. Artinya, basis budidaya Tianzun yang merugikan diri sendiri, meledakkan dirinya sendiri. Yang Mulia Langit yang mengejutkan yang seumuran dengan Yang Mulia Bintang 9, ternyata sudah mati. 8 tetua menatap tanda yang kosong itu, sedih. Namun kesedihan mereka segera digantikan oleh rasa takut. Karena, setelah cahayanya menghilang, mereka melihat, sosok Fang Yu masih berdiri di udara, tanpa terluka. Ini adalah akhir dari Jiu Xing Tianmen. Hati 8 tetua bergetar, dan mereka sudah putus asa. Di udara, Fang Yu berdiri di tempat, masih memikirkan kata-kata Zhenxing Tianzun. Adapun penghancuran diri barusan, itu tidak menggelitiknya, dan itu tidak layak untuk disebutkan. Hei, Li Huoyu, apa kamu tahu apa yang terjadi? Fang Yu bertanya dalam hatinya. Petik 2 titik. Aneh, aku belum pernah mendengarnya. Jawab Li Huoyu. Menjadi pendaki di negeri dongeng, menghabiskan keberuntungan. Sebuah sekte. Mata Fang Yu berbinar, dan dia bertanya-tanya, rasanya tidak masuk akal, tetapi situasi Zhenxing Tianzun adalah bukti terbaik. Dia benar-benar berada di puncak alam pencerahan pada tingkat yang sangat tinggi, dan, menurut Penatua Ge, sudah lama sekali sejak Jiu Xing Tianmen muncul di Tianjiao. Meskipun apa yang Anda katakan adalah kebenaran, itu tidak dapat mengkonfirmasi pernyataannya. Li Huoyu berkata, King Yun terlalu ilusi, sulit untuk mengatakannya. Tapi menurut saya, keberuntungan umumnya melibatkan individu, dan jarang melibatkan sekelompok besar orang karena satu orang. Tapi, kata Li Huoyu dan berhenti lagi. Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, tapi apa? Tidak ada. Singkatnya, menurutku apa yang dia katakan tidak dapat diandalkan. Li Huoyu berkata, itu mungkin hanya angan-angan. Ada banyak alasan untuk tidak menerobos alam pencerahan, dan ada banyak faktor yang mencegah suatu sekte menjadi orang yang sombong. Mengapa keduanya? Apakah karena keberuntungan? Ya, justru karena inilah Zhenxing Tianzun menegaskan bahwa akar dari situasi ini adalah hilangnya keberuntungan udara, patut untuk direnungkan. Fang Yu mengangkat alis kirinya dan berkata, pikirkanlah, Yang Mulia Bintang 9 adalah dia. Mantan bos, hubungan antara keduanya pasti tidak akan buruk, tapi kebencian yang dia tunjukkan barusan memang benar, mereka sekarat, tidak perlu berpura-pura. Jika dia tidak memiliki bukti yang meyakinkan, itu tidak bisa dikatakan. Kultivasi seorang biksu telah mengalami stagnasi untuk waktu yang lama, dan distorsi psikologis adalah normal, gumam Li Huoyu. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu menyarankanku? Li Huoyu tidak berbicara, desir-desir. Fang Yu awalnya ingin berbicara lebih banyak dengan Li Huoyu, tetapi kali ini dia merasakan aliran atmosfer sekitarnya gelombang www.novelringan.com gelombang dan segera mengalihkan perhatiannya kembali. 8 tetua yang tersisa dari Tianmen Bintang 9 telah berpencar dan melarikan diri. Mereka tidak menginginkan apapun, mereka hanya memiliki satu ide di benak mereka, yaitu hidup. Namun, gagasan ini tentu saja hanya khayalan belaka. Ledakan, Fang Yu berdiri diam dan tidak bergerak, tetapi semburan cahaya biru keluar dari tubuhnya. Nafas yang sangat dingin langsung menyelimuti seluruh gerbang surga Bintang 9. Kakak, seluruh Jiu Xing Tianmen tampaknya telah menjadi balok es yang sangat besar. Pada saat ini, Fang Yu pergi perlahan, terbang ke 8 tetua yang telah melarikan diri ratusan meter, dan melakukan seni melahap roh pada mereka. Kecuali Tongsing yang lebih tua yang memiliki alam pencerahan, 7 lainnya berada di alam ekstrim surgawi. Fang Yu memperlakukan mereka dengan setara dan menyerap basis budidaya mereka sepenuhnya. Para tetua ini tidak bisa bergerak, mereka hanya bisa menatap Fang Yu dengan putus asa sambil tersenyum di depannya. Bagi mereka, Fang Yu saat ini sama mengerikannya dengan hantu dan dewa di era primordial. Setelah menyerap basis budidaya 8 tetua, Fang Yu terbang ke 8 menara pengamatan bintang yang menjulang tinggi.
Meskipun banyak energi sihir telah diserap oleh Zhenxing Tianzun, cadangan energi sihir di menara observasi bintang 8 masih tidak sedikit. Fang Yu melangkah maju dan terus menggunakan teknik melahap roh, menyerapnya satu persatu. Setelah energi sihir di menara pengamat bintang diserap, seluruh menara mulai tampak retak dan perlahan mulai runtuh. Fang Yu hanya mengulurkan tangannya untuk membantu dan merobohkan setiap menara pengamat bintang. Dengan cara ini, bangunan ikonik di Jiuxing Tianmen, 9 menara pengamat bintang runtuh satu demi satu, menjadi reruntuhan besar berwarna abu-abu putih. Bekas gerbang peri tingkat pertama, sekarang gerbang peri tingkat kedua, begitu saja. Fang Yu kembali ke Chen Ye setelah menyelesaikan apa yang ada di tangannya. Ayo pergi, setelah mencari barang-barang di sini, kamu bisa kembali, kata Fang Yu. Chen Ye masih memiliki kengerian di matanya, tapi dia tidak banyak bicara, hanya mengangguk. Keduanya sekali lagi memasuki gerbang surga bintang 9, bergegas langsung ke peti harta karun, dan mencari ke dalam. Setelah melakukan semua ini, keduanya meninggalkan Jiuxing Tianmen dan kembali ke Laut Hijau. Kurang dari 1 jam setelah Fang Yu pergi, tim lain muncul di depan gerbang Jiuxing Tianmen. Dari jubah putih yang dikenakannya dan tanda lingkaran di dadanya, terlihat bahwa mereka berasal dari Paviliun Wandao. Itu adalah tim yang pergi ke Sekte 8 Segel Dewa terakhir kali. Tim ini berdiri di depan gerbang Jiuxing Tianmen beberapa saat, lalu di bawah komando pemimpinnya, mereka masuk bersama. Setelah melihat situasi di dalam Paviliun Wandao, wajah tenang pria berkepala itu menunjukkan keterkejutan. Dalam waktu sesingkat itu, Jiuxing Tianmen dihancurkan seperti ini. Orang-orang di belakangnya juga terlihat kaget dan kaget saat ini. Catat semuanya. Pria itu kembali sadar dan menoleh dan memerintahkan. Ya, semua bawahan menjawab serempak dan berpencar. Di bawah pengaruh jimat ajaib, Fang Yu dan Chen Ye dengan cepat kembali ke gerbang Yuhua. Sayang sekali aku melarikan diri oleh Jiuxing. Chen Ye mengertakkan gigi dan berkata, akan selalu ada kesempatan untuk bertemu dengannya, dan kemudian saya akan menemukannya untuk menyelesaikan masalah, sama saja. Fang Yu berkata dengan lega. Setelah berbicara beberapa kata dengan Chen Ye, Fang Yu datang ke peti harta karun. Berjalan ke dalam, saya menemukan bahwa paviliun harta karun telah dibersihkan dan segala macam barang tertata rapi. Mu Qingran berada di lantai 3 saat ini, masih melanjutkan pekerjaan merapikannya. Dia menoleh ketika dia mendengar langkah kaki. Kenapa kamu kembali begitu cepat? Mu Qingran bertanya dengan sedikit kejutan di matanya yang indah. Saya akan kembali setelah menyelesaikan semuanya, apakah ada masalah? Fang Yu mengangkat alisnya, mata Mu Qingran masih penuh keterkejutan, dan bertanya, 9, Tianmen bintang 9. Tidak ada, kata Fang Yu. Mu Qingran tampak tertegun dan bodoh sesaat. Aku membawa banyak harta karun dan cheat kembali. Ayo kita taruh di sini. Lantai 3 sepertinya punya banyak ruang, kata Fang Yu sambil mengulurkan tangan kanannya ke depan. Bas, cahayanya bermekaran, dan sejumlah besar artefak dan permata yang bersinar, serta berbagai cheat muncul di tanah dalam tumpukan. Setelah beberapa saat, Mu Qingran berdiri di sana, tercengang beberapa saat, lalu menggigit bibir merahnya, dan hendak berbicara. Aku serahkan ini padamu, ada yang harus kulakukan, ayo pergi dulu. Tetapi pada saat ini, Fang Yu berbalik dan berjalan keluar, tanpa memberi waktu pada Mu Qingran untuk berbicara. Mu Qingran tidak punya pilihan selain melihat berbagai harta karun yang menumpuk di depannya dan menghela nafas. Jika Anda terus mencari seperti ini, Anda tidak dapat meletakkannya meskipun Anda membuat 10 peti harta karun. Semua harta karun gerbang surga bintang 9. Mu Qingran mengambil beberapa langkah ke depan. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita. Dia dengan cepat tertarik dengan kristal berwarna-warni, memegangnya di tangannya dan memperhatikannya dengan cermat. Fang Yu meninggalkan peti harta karun dan pergi ke gunung belakang lagi. Kali ini, ia memilih duduk di atas patung karya Lin Batian. Pergi ke Jiuxing Tianmen, banyak keuntungan. Yang paling penting adalah Fang Yu menyerap basis budidaya dalam jumlah besar. Oleh karena itu, dia sangat ingin tahu seperti apa lantai pertama menara semesta sekarang. Fang Yu bermeditasi dan menutup matanya. Bas, kesadarannya memasuki tubuh roh Dao, dan kemudian dari tubuh roh Dao ke menara semesta. Membuka matanya lagi,
Fang Yu sudah bermeditasi di lantai pertama menara semesta dalam bentuk tubuh roh Dao Agung. Wajah Fang Yu sedikit berubah saat dia melihat pemandangan di depannya, dan berdiri perlahan. Dengan lokasinya sebagai pusat, lokasi yang tadinya dipenuhi awan dan kabut kini telah terungkap. Tentu saja ruang untuk menghilangnya awan tersebut tidaklah besar, hanya kurang dari 30 meter persegi. Setelah kabut asap menghilang, terlihat dua benda. Salah satunya adalah sekelompok kecil angin puting beliung yang melayang di udara, dan yang lainnya adalah benda perunggu yang diletakkan di tanah, yang sekilas tidak terlihat jelas. Fang Yu melangkah maju dan mengambil barang ini, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah sarung tangan perunggu. Apa ini? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya. Meski terlihat seperti terbuat dari perunggu, tekstur lembutnya bisa Anda rasakan saat menyentuhnya. Perasaan ini agak aneh. Di permukaan sarung tangan perunggu, terlihat beberapa bekas prasasti yang jelas. Sedangkan pada telapak tangannya terdapat bekas pedang bersilang. Tanda ini, mata Fang Yu berkilat kaget. Ini persis sama dengan pedang salib emas yang muncul di pupil saat Eye of the Great Avenue dibuka. Ini ada hubungannya dengan Eye of the Avenue. Fang Yu melihat sarung tangan perunggu ini, hatinya sedikit bergetar. Fang Yu mengulurkan tangannya dan dengan ringan menyentuh tanda pedang salib. Pedang silang itu memancarkan pita emas gelap. Fang Yu membalik sarung tangan perunggu itu lagi dan mengamati karakter di permukaannya. Setelah melihat lebih dekat, saya menemukan bahwa karakter-karakter ini persis dengan paragraf taktik dalam taktik Tiandao yang pertama kali dia kembangkan. Sarung tangan apa ini? Fang Yu memegang sarung tangan dan melihat berulang kali. Tuan, ini lantai pertama menara semesta, misterius. Pada saat ini, gadis putri salju yang bertransformasi dengan menangis muncul di samping Fang Yu, dan berkata dengan nada dingin gelombang www.novelringan.com gelombang misterius. Fang Yu mengerutkan kening. Ya, dalam proses peningkatan tingkat kultivasi Anda, awan dan kabut mulai menghilang, dan apa yang akan muncul di dalamnya, tidak diketahui. Crycolters berkata, oleh karena itu, lantai pertama menara semesta disebut lapisan misterius. Maksudmu? Hanya lapisan pertama yang dipenuhi awan dan kabut, lapisan kedua dan ketiga. Fang Yu menyipitkan mata sedikit. Sebelum pemiliknya melangkah ke lapisan lain, apa bagian dalamnya sepertinya tidak diketahui. Air mata dingin ekstrim menjawab. Jadi, apa arti sarung tangan ini? Fang Yu bertanya sambil mengambil sarung tangan itu. Li Huo Jade seharusnya mengatakan kepada tuannya bahwa menara semesta mewakili sebuah alam. Dan keuntungan pemilik menara semesta secara alami adalah manfaat yang dibawa oleh peningkatan basis budidaya. Kata Ji Hunters, saya dapat meningkatkan budidaya saya, dan saya tidak akan memberi saya benda nyata. Kata Fang Yu, ini bukanlah hal yang nyata, tetapi hasil dari ki sejati, landasan kultivasi, dan berbagai peralatan spiritual sang master melalui kombinasi dan kondensasi yang kompleks, sehingga dapat disebut sebagai buah dasar kultivasi. Sang master dapat mencoba sarung tangan ini pada miliknya tangan. Jadi begitu, tak heran ada bekas mata Dao dan Dao Jue di sarung tangan secara bersamaan. Tapi kamu bilang, ini, sarung tangan. Fang Yu terkejut, melihat sarung tangan perunggu di tangannya. Jadi ini sarung tangan. Fang Yu mengambil sarung tangan perunggu. Itu, melihat tangisan air mata, dan bertanya, setelah memakainya, tinjuku akan lebih keras. Aku tidak tahu. Hanya Tuan yang tahu apa yang akan terjadi, jawab Chilling Tears. Oke, Fang Yu berhenti bertanya lebih banyak, dan meletakkan sarung tangan perunggu di tangan kanannya. Retakan, sarung tangan itu bergetar tiba-tiba dan cahaya terang muncul.